hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tambaan, yang saya hormati Bapak Agung Santika selaku CGB Angkatan 9, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru tamu undangan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif di sekolah di SD Negeri 2 Tambaan ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Kemudian untuk selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat penyampaian materi, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para tamu undangan yang hadir di ruangan ini, mohon dipersilakan untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Tri Susilo SBDSD, saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agung Santika selaku CGP Angkatan 9 yang saya hormati, dan seluruh tamu undangan pada siang hari ini yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia. Yang pertama, saya mengaturkan banyak terima kasih kepada seluruh undangan. Semoga dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya dapat terlaksana acara pada siang hari ini dengan baik. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Santika yang telah mengadakan acara diseminasi budaya positif di SDN 2 Tambaan ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini nanti akan menambah wawasan pengetahuan dari teman-teman khususnya di jajaran guru di SDN 2 Tambaan ini. Kemudian yang ketiga, besar harapan kami agar segala sesuatu, segala ilmu yang diberi Pak Agung Santika dalam mengikuti kegiatan DGP ini dapat ditularkan ke seluruh
anggota guru SD tambahan pada khususnya pada Omniwa ke seluruh tenaga pendidik yang ada di wilayah Joko Melani ini. Saya rasa tidak usah terlalu panjang lebar apa yang kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita berdoa bersama-sama agar acara siang hari ini nanti dapat berjalan dengan baik dengan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Profesor yang sudah memberikan sambutan kepada kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Santika. Kepada Bapak Agung Santika SPD saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin berdiri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 2 Tambahan Bapak Tri Susilo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Tambahan dan SD sekitar SDN 2 Tambahan yang berkenan hadir di ruangan ini. Di sini izinkan saya untuk mendiseminasikan modul 1.4 program guru penggerak tentang budaya positif. Di dalam modul ini kami sebagai CGB Angkatan 9 diwajibkan untuk mendiseminasikan, menyampaikan materi budaya positif yang sudah kami pelajari. Harapannya nanti apa yang kami dapat kami tularkan ke Bapak Ibu semuanya. Ini tujuan dari diseminasi pada siang hari ini adalah setelah memahami materi budaya positif, guru dapat melakukan praktek budaya positif di kelas. Jadi harapannya tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi setelah ini Bapak Ibu berkenan untuk menerapkan budaya positif di kelas masing-masing. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi pembentukan budaya positif tidak bisa secara instan, tetapi kita menanamkan melalui nilai-nilai, mulai melalui pembiasaan-pembiasaan, dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan dari anak yang belum pernah melakukan, kemudian sering melakukan, dan lama-kelamaan mereka akan sadar pentingnya melakukan itu, dan mereka akan merasa risih atau gimana jika tidak melakukan pembiasaan tersebut. Latar belakang, suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Jadi dengan adanya suasana positif, maka pembelajaran di kelas kita pun pasti akan positif dan kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban atau paksaan, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Seperti kita ketahui bersama bahwa membentuk karakter itu tidak hanya di akademik, tetapi membentuk karakter itu dari lingkungan sekitarnya. Nah, karena kita sebagai guru, dalam pembentukan karakter itu berarti kita, lingkungan sekolah kita benahi menjadi lingkungan yang positif, menjadi lingkungan yang nyaman, sehingga kita sendiri dalam memberikan pembelajaran ke anak merasa nyaman, dan anak pun
dalam menerima pembelajaran dari kita pun menjadi nyaman. Semua itu dapat dilakukan jika ada kerjasama antara guru dan murid dan konsisten dalam melaksanakan program-program itu. Nah, ini beberapa program yang atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan di SD 2 Tambahan. Yang pertama, menyambut siswa. Setiap pagi kita sudah konsisten dengan menyambut siswa. Kita sudah melaksanakan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Harapannya dalam menyambut siswa tidak hanya sekedar salaman, tetapi menyambut siswa itu ya melihat wajah siswa, memberikan senyuman, dan memperhatikan apa yang kurang dari siswa. Jika siswa saat berangkat salaman agak menangis, habis menangis ya kita sapa, kita tanyai pelan-pelan seperti itu. Jadi itu sebagai wujud perhatian kita. Yang kedua yaitu sholat. Kita sudah membiasakan beribadah pagi dan siang hari. Walaupun sekolah kita belum memiliki musola atau tempat ibadah dan tidak ada ruangan yang kosong, jadi kita setiap sholat ke musola yang di sekitar warga. Yang ketiga yaitu bekerja sama. Kalau ini dalam kegiatan kemah, jadi kita membiasakan siswa untuk pembelajaran itu hidup bahwa kita itu makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia kita harus bekerja sama. Nah, dan sudah kita tunjukkan, kita coba tanamkan dalam kegiatan pramuka, dan ini dipraktekkan pada saat kemah. Anak-anak memasak sendiri untuk satu kelompoknya. Beberapa ekstra mulai dari menggambar, menari, pencak silat, dan ekstra komputer. Satu lagi saya lupa masukkan yaitu BTG. Ini juga sudah kita lakukan di SD 2 Tambahan, bahwa kita memfasilitasi apa yang menjadi minat anak, apa yang menjadi keinginan anak, kita coba fasilitasi, kita adakan. Nah, itu tujuannya agar tersalurkan apa yang menjadi minatnya, bahwa anak itu ibaratkan gunung es, di atas kelihatan kecil tetapi di bawahnya itu besar. Jadi anak sekarang ini baru kelihatan, mungkin kita anggap sebagai nakalnya, nggak bisa diam, sering nganu kacanya, temennya sering pukul atau nendang. Tapi sebenarnya di dalam dirinya itu dia itu punya bakat seperti pencak silat. Jadi kita perlu menyalurkan apa yang dia minati tersebut. Ada anak yang sering menggambar, saat pelajaran menggambar, senang menggambar di kertas, di bukunya, kita fasilitasi dengan ekstra menggambar seperti itu. Di sini saya akan menyampaikan 7 materi budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini kita menanamkan karena kurikulum Merdeka ini itu lebih condong atau berpusat pada Ki Hajar Dewantara. Semua pemikiran Ki Hajar Dewantara dituangkan dan dicoba untuk diimplementasikan dalam pembelajaran ini. Yang kedua tentang disiplin positif. Ketika motivasi perilaku manusia, jadi manusia itu berperilaku itu ada dorongannya. Nanti akan kita pelajari. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Guru adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang siswa secara holistik, aktif, berpusat pada murid, dan menjadi teladan serta agen transformasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, guru merupakan ujung tombak menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, dalam kurikulum ini, kalau kurikulum 2013 berpusat pada murid, yang ini juga berpusat pada murid, dan murid didorong untuk lebih aktif. Kita bukan lagi sebagai sumber utama dalam pembelajaran, tapi kita tugasnya adalah memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh murid. Dalam pembelajaran kita harus
mengetahui apa karakter anak, apa yang diinginkan anak, dan apa yang mereka butuhkan. Dari semua itu baru kita rancang pembelajaran yang kita kaitkan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Dengan demikian, maka anak pun akan tertarik, bisa lebih fokus dengan apa yang akan kita sampaikan. Kita juga harus bisa memfasilitasi kebutuhan anak. Jadi kalau dulu guru nulis di papan tulis atau mengerjakan LKS, ya jawaban harus sesuai yang ada dibaca di LKS. Tapi sekarang tidak. Sekarang zamannya teknologi, semua anak sudah pegang HP. Nah, jika anak mencari jawaban pun dia diberi kebebasan dalam mencari jawaban. Boleh menggunakan buku yang ada di LKS, boleh menggunakan internet. Di internet pun masih banyak, bisa lewat YouTube bagi anak yang senang dengan audio visual, bisa dengan Google dengan membaca-baca. Nah, itu kita berikan kesempatan kepada anak, walaupun nanti jawabannya berbeda dengan LKS, ya kalau menurut kita benar, ya kita beri jawaban yang benar. Yang kedua, disiplin positif. Pendekatan disiplin untuk pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, disiplin ini menekankan bahwa kita sebagai guru mencoba untuk anak sadar akan kesalahannya sendiri. Jadi bukan karena kita menghukum, oh kamu salah, kamu harus begini, itu tidak. Jadi anak sendiri yang harus sadar, saya telah melakukan kesalahan, maka saya harus bagaimana untuk memperbaiki. Nah, itu kita coba untuk menyadarkan itu. Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi diharapkan dalam disiplin positif ini tidak ada lagi yang namanya hukuman. Anak harus sadar dengan apa yang dia lakukan, harus bagaimana itu kita coba menanamkan kepada anak. Memang kalau di awal-awal cukup sulit, tapi jika sudah terbiasa dengan begitu, kita akan bisa melepaskan diri dari yang namanya hukuman. Yang kedua, dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi setiap kesalahan yang dia lakukan, dia juga harus tahu apa konsekuensinya. Jadi, misalnya sebagai contoh, ada anak yang tidak mengerjakan PR. Jadi guru tidak boleh langsung memarahi siswa tersebut, kamu tuh tidak mengerjakan PR, kamu tuh bodoh, itu sudah tidak boleh, itu kuno. Tapi kita coba dengarkan apa permasalahannya dia, kita ajak kita bicara. Nah, kenapa kok kamu nggak mengerjakan PR, ada masalah apa? Jadi kita coba untuk bercerita apa masalahnya, kemudian oh ya, terus kamu perbuatan yang tidak mengerjakan PR itu apakah baik atau tidak? Jika tidak baik, nah, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, jadi kita rangsang, kita coba untuk mengetahui apa yang harus dilakukan karena perbuatannya itu. Yang ketiga, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Kata kuncinya di sini, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin. Jadi ini tidak satu-satunya cara. Jadi tergantung keadaan kita, bagaimana sekolah kita. Jadi kalau bisa diterapkan itu sangat baik disiplin positif. Jika ada cara lain dan menurut kita bahwa itu yang terbaik, ya kami serahkan kepada Bapak Ibu untuk memutuskannya. Yang jelas disiplin positif itu menekankan
tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Jadi dalam kurikulum merdeka ini pun seperti memberikan hadiah itu sudah dilarang. Seperti anak membiasakan kalau bagus memberi bintang, itu juga memberi semangat sebenarnya. Tapi di sini nanti akan membiasakan anak bahwa dia melakukan sesuatu bukan karena kesadarannya, tapi karena dia ingin mendapat. Itu kurang tepat untuk anak. Nah, selanjutnya, apakah hukuman efektif menanamkan kedisiplinan murid? Menurut Bapak Ibu, efektif tidak hukuman itu? Tidak. Karena dihukum berkali-kali pun ya anak akan tetap seperti itu. Seringnya seperti itu. Bahkan karena dihukum, besoknya jadi gak berangkat sekolah. Itu sering terjadi. Maka hukuman bukanlah satu-satunya atau bukanlah hal yang efektif untuk menanamkan kedisiplinan murid. Terus bagaimana dengan konsekuensi? Hukuman dengan konsekuensi itu sama atau tidak, Bapak Ibu? Tidak, ya. Jadi kalau hukuman itu siap yang melanggar langsung dihukum. Kalau konsekuensi, anak akan sadar apa yang dia lakukan salah dan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tidak terencana, berupa fisik atau psikis, efek anak sakit fisik dan hati dengan jangka lama. Jadi hukuman itu bisa berupa hukuman fisik, psikis. Seperti kalau psikis, kamu itu kok bodoh sekali. Nah, itu adalah contoh hukuman. Anak jadi hatinya tersakiti karena kata-kata itu, walaupun tidak disuruh lari lapangan atau tidak suruh berdiri di depan kelas. Dengan kita menjudge anak tersebut bahwa kamu tuh kok bodoh sekali, kamu kenapa malas sekali, itu adalah sebuah hukuman. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dengan adanya hukuman, dia tidak malah jadi sadar saya harus berbuat baik, tetapi dia malah berusaha bagaimana caranya menutupi kesalahannya agar tidak dihukum. Jadi hukuman itu kurang tepat karena semua ini memang sering terjadi di sekolah kita. Sedangkan konsekuensi itu terencana, diberikan berdasarkan data, anak tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, anak menghargai disiplin. Jadi anak melakukan kesalahan dan dia tahu konsekuensinya, makanya dia sudah melakukan perbuatan untuk memperbaiki kesalahan itu, selesai, makanya anak tidak nyamannya hanya jangka pendek. Terakhir, anak belajar mematuhi peraturan. Nah, ini ada beberapa kalimat. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi. Lihat dulu. Lari mengelilingi halaman 5 kali karena terlambat hadir di sekolah? Hukuman. Kita tidak boleh untuk hukum anak lari lapangan. Kalau olahraga demi kesehatan itu beda. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan dan hukuman itu sama, Bapak Ibu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi pemberian hadiah penghargaan itu baiknya anak akan melaksanakan itu dengan posisi senang, tapi dia mengharapkan sebuah imbalan. Jika tidak ada imbalan yang diberikan, maka anak tersebut tidak akan melakukannya. Jadi tidak menumbuhkan kesadaran anak bahwa apa yang harus dia lakukan itu adalah untuk dirinya sendiri. Makanya hukuman dan penghargaan itu
sejatinya sama. Jadi penghargaan itu adalah sama-sama menghukum anak juga. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa jika anak sering mendapatkan hadiah, seperti di rumah saja, kita kalau anak kita minta tolong, nanti bapak kasih uang 1.000 atau 5.000. Saat kita menyuruhnya tanpa dikasih imbalan, maka dia akan memberontak atau dia akan menagih mana uangnya saat sudah melakukan pekerjaan itu. Itu adalah suatu kebiasaan yang kurang baik. Dan selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi di kelas kita dulu sering memberikan bintang bagi anak yang baik, anak yang sering mengerjakan dengan nilai bagus. Nah, itu ternyata menimbulkan rasa tidak nyaman bagi siswa yang sudah bekerja atau mengerjakan dengan baik tapi tetap nilainya pas-pasan. Nah, kan padahal dia juga sudah berusaha dengan baik dan kemampuannya juga memang sampai di situ. Jadi kita hanya mengapresiasi orang yang nilainya bagus tanpa mengapresiasi siswa yang bersungguh-sungguh. Itu kurang baik. Jadi akan membuat anak tertekan dan dia akan pasrah. Seperti di kelas saya juga ada, setiap mengerjakan tugas sudah pasrah, saya nggak akan bisa, yang dapat bintang pasti si A, seperti itu. Jadi anak jadi malah tidak mau mengerjakan soal-soal karena dia akan sadar dia tidak akan mendapatkan bintang. Itu kita perlu hindari dan kita sudahi, sehingga agar tidak menimbulkan tekanan kepada siswa lain yang sudah bersungguh-sungguh tetapi tetap tidak mendapatkan bintang ataupun nilai yang baik. Selanjutnya, penghargaan itu menghukum. Penghargaan sama dengan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Dan jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkan, Anda akan merasa dihukum. Jadi seperti tadi kalau nilai bagus mendapatkan hadiah, kalau nggak bagus tidak mendapatkan hadiah, itu dianggap sebagai sebuah hukuman. Anak merasa dihukum karena tidak mendapatkan hadiah. Ini adalah penanaman profil pelajar Pancasila yang harus bisa kita tanamkan di murid-murid kita. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global, karena kita sebagai negara yang besar, negara yang bineka, berbagai macam, memiliki berbagai macam perbedaan, kita harus bisa merangkulnya sebagai sebuah kebinekaan. Bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Keenam nilai-nilai ini harus bisa kita tanamkan kepada murid kita di kelas. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Mengapa kok dia melakukan itu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum di kelas. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Mengapa kok dia melakukan itu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak berangkat pagi karena dia takut kalau mendapatkan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan berangkat pagi biar dia dipuji sama bapak guru. Wah, kamu hebat berangkat pagi. Jadi tujuannya adalah akan mendapatkan pujian atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Harapannya anak kita memiliki motivasi perilaku ini yang ketiga, yaitu menjadi orang yang
mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksud dari orang yang mereka inginkan adalah dia punya contoh. Jadi kalau di sekolah ya, saya ingin berangkat pagi biar seperti Bu Oka, nah, seperti itu. Jadi dia punya contoh atau seorang teladan yang dia inginkan. Nah, seperti ini. Motivasi apa yang mendasari tindakan berikut? Danang datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum guru jika datang terlambat. Nanti karena takut dihukum. David datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menjadi orang yang disiplin dan menghargai waktu. Nah, ini yang diharapkan, bahwa anak sadar bahwa dia harus berangkat pagi karena dia ingin menjadi anak yang disiplin dan anak yang menghargai waktu. Dan terakhir, Selamat datang ke sekolah tepat waktu karena ingin mendapat pujian dan stiker bintang dari guru. Jadi tujuan mereka dia datang itu karena dia ingin mendapatkan hadiah. Itu kurang tepat. Sedangkan untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir kebutuhan kesenangan. Nah, 5 ini. Jadi kebutuhan bertahan hidup seperti ya butuh makan, minum, tempat tinggal, nah itu adalah contoh kebutuhan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, itu kalau di kelas kita kebutuhan kasih sayang adalah kita memperhatikan anak. Kalau anak kelas bawah biasanya kadang pulang ke rumah itu malah, kenapa kok marah? Karena seharian nama saya nggak dipanggil sama bu guru. Itu jadi dia merasa kebutuhan akan kasih sayangnya itu tidak didapat saat di sekolah. Jadi walaupun hal sepele yaitu memanggil namanya saja itu menjadi menyakiti hati anak. Jadi kebutuhan akan kasih sayangnya belum terpenuhi. Jadi, makanya kita harus memperhatikan anak-anak kita, apalagi dari jam 7 sampai jam 10. Harapannya setiap anak pun merasa pernah dipanggil gurunya. Seperti itu. Yang kedua yaitu penguasaan. Jadi anak bisa menguasai atau anak memahami apa yang dia menguasai sesuatu hal, kemudian guru itu menunjuknya, ya, yang maju nanti kamu ya, karena kan kamu sudah bisa. Nah, itu sebagai wujud dari penguasaan. Kemudian kebebasan. Dalam kebebasan ini salah satu contohnya yaitu anak yang seperti gaya belajar, anak lebih senang belajar dengan audiovisual, kita berikan pembelajaran yang menggunakan YouTube atau menampilkan video dan terus anak yang kinestetik dan sebagainya. Jadi kita harus memfasilitasi dengan kebutuhan anak. Anak diberi kebebasan dalam mencari jawaban soal, dan anak juga diberi kebebasan dalam membuat jawabannya. Jadi mau bisa dalam bentuk paragraf, atau anak yang senang memvideo dalam bentuk video, atau bisa juga dengan diagram-diagram. Jadi anak tidak dipatok kalau menjawab harus seperti ini, itu tidak. Berilah pilihan-pilihan mana yang paling disukai anak dan pilih dan bisa dikerjakan oleh anak. Dan terakhir kebutuhan tentang kesenangan. Kesenangan itu maksudnya pembelajaran diharapkan bervariasi. Jadi anak kan terkadang bosan karena nggak bicara gurunya terus di depan. Jadi anak menggambar, itu wujud anak sudah kebutuhan kesenangannya telah direnggut oleh guru. Jadi pembelajaran itu harus kadang di luar, di dalam, menggunakan berbagai metode. Itu sebagai wujud kita memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan?
Oh, iya Pak Uji. Mau tanya Pak Agung kaitan dengan 5 dasar kebutuhan manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Itu 5 kebutuhan dasar manusia itu apakah harus dipenuhi secara acak atau harus urut dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Terima kasih. Iya. Terima kasih atas pertanyaan Pak Uji. Apakah 5 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi urut dari atas atau bisa diacak menurut betul? Kebutuhan dasar ini sebenarnya bentuknya piramida. Jadi yang dari bawah adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang. Jadi ini sebenarnya kebutuhannya urut. Kalau anak kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi, maka kebutuhan kasih sayangnya belum mereka pikirkan. Jadi yang dipenuhi dulu adalah kebutuhan bertahan hidupnya. Jadi makan dan minumnya. Karena seperti di kelas, kalau mereka belum makan pasti dia tidak semangat, dia akan lemes atau tidak memperhatikan guru. Jadi ada menjadikan beberapa faktor mengapa kok anak itu tidak memperhatikan guru. Oh, karena dia lapar, atau karena dia tidak suka pembelajarannya, atau karena tidak diperhatikan oleh guru. Makanya kita lihat satu persatu. Kalau ada anak yang tidak memperhatikan pembelajaran atau cenderung lemes dan sebagainya, kita tanyakan sudah makan atau belum. Setelah itu kalau sudah terpenuhi ternyata sudah makan, kita tanya selanjutnya ada masalah apa. Nanti kita akan tahu mana kebutuhan yang belum mereka terpenuhi. Jadi pada dasarnya 5 kebutuhan ini terpenuhinya urut satu persatu. Itu Pak Wadi. Terima kasih. Saya ganti. Ayo dibagi loro. Ini rusak. Korban HP. Repot. Tidak mau menuruti apa yang dia katakan, itu adalah salah satu kebutuhan penguasaan yang belum terpenuhi. Yang keempat, Budi kecewa dengan guru karena tidak diperbolehkan menggambar kartun saat pelajaran matematika. Jadi kebutuhan kebebasan persenangan, kebebasan. Dan yang terakhir, Bagas tidak bersemangat belajar karena bosan dengan guru yang hanya berceramah saja. Kesenangan, jadi dia merasa bosan. Setiap kali yang merasa bosan berarti kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam mengontrol anak. Yang pertama adalah guru sebagai pembimbing. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Jadi kelima-limanya ini adalah posisi kontrol guru dalam mengontrol siswanya. Apakah kelimanya ini baik semua? Tidak.
menunjuk-nunjuk atau mengganti itu adalah sebagai penghukum. Seperti kalimatnya biasanya patuhi atau saya atau awas, patuhi aturan saya, awas kamu ya. Selalu kamu yang terakhir mengumpulkan tugas. Jadi kadang dulu bagaimana ini, kenapa kamu yang terakhir, kenapa kamu malah sekali. Nah, itu adalah kata-kata yang mendukung anak. Bapak Ibu masih melakukan ini atau tidak? Tapi kadang-kadang ya. Terkadang posisi kontrol ini diperlukan, tapi sebisa mungkin dihindari. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, nada suara melemah, halus, sedikit bahasa tubuh merapat pada anak dan mesum. Pembuat rasa bersalah itu kita mencoba untuk anak sadar bahwa yang dilakukan itu menyakiti orang lain. Seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini? Jadi kita buatkan kalimat-kalimat yang bahwa perilakunya itu salah, dan jika perilaku tersebut diketahui orang lain, maka orang lain itu akan sedih dengan perbuatannya. Itu adalah bentuk pembuat rasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman. Jadi kita guru juga bisa sebagai teman dengan nada suara ramah, akrab, dan bercanda bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum sebentar. Jadi setiap ada anak bermasalah, kita coba mendekati beliau, kita mendekati anak-anak muridnya, dan kita berikan penguatan. Kalau sebagai teman biasanya kita usahakan selalu senyum. Ayo, bantulah bumi ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak masalah. Nanti ibu yang membantu merasakan. Itu adalah posisi kita sebagai teman. Kita mencoba bahwa ini demi guru. Ayo, kerjaan ini demi guru ya. Kita kerjakan bersama-sama ya. Itu adalah posisi kita sebagai teman. Selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau, yaitu nada suara datar, bahasa tubuh normal. Seperti apa yang telah kamu lakukan. Jadi jika anak melakukan kesalahan, kita coba apa yang sudah kamu lakukan, coba ceritakan. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa kesalahan yang sudah kamu buat, apa yang sudah kamu lakukan. Nah, dari kesalahan itu kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Itu adalah guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak mampu mendengar kepada murid. Kalimat-kalimat yang bisa digunakan yaitu apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Seperti itu. Jadi setiap kesalahan seperti datang terlambat, apakah yang kamu lakukan? Terlambat, Bu. Perbuatan seperti itu benar atau salah? Pasti dia akan menjawab salah. Salahnya di mana? Karena datang terlambat, tidak tepat waktu. Harusnya bagaimana? Harusnya datang tepat waktu dan menghargai waktu. Seperti itu. Baru nanti ke kalimat ini. Apakah kamu meyakini bahwa datang tepat waktu itu adalah sesuatu yang penting? Jika kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Untuk yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasa kita buat di awal pembelajaran, di awal kelas, di awal masuk. Atau kata lain keyakinan kelas apa biasanya Bapak?
sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi teladan dalam memecahkan permasalahan di dalam kelas. Di awal kita diharapkan di awal membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas. Jadi jika anak melanggar atau berbuat salah, kita tunjukkan keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh siswa tersebut. Langkah mewujudkan disiplin positif yaitu membuat kesepakatan kelas atau membentuk kontrak belajar yang berlaku untuk siswa dan guru. Jadi namanya kesepakatan kelas ya tidak hanya untuk siswa, tetapi guru juga harus mengikuti kesepakatan kelas tersebut, karena guru bagian dari keluarga di kelas itu. Bentuk keyakinan kelas diantaranya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan kewajiban, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman, selalu bersifat positif, senantiasa menjadi terbaik, percaya dan menghargai orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan terakhir senantiasa membantu. Jadi dalam pembuatan kontrak belajar atau kesepakatan kelas itu gunakanlah kalimat positif. Kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Seperti kalau contoh negatifnya kan, dilarang mengambil barang milik teman tanpa izin. Kalimat positifnya adalah percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Seperti itu. Lolos. Setiap kelas wajib tiket. Kalau pengatakan wajib kan biasanya agak tertekan. Jadi kita buat setiap anggota kelas perlu saling menghargai, atau setiap anggota kelas perlu melakukan kewajiban. Jadi melakukan kewajiban, bukan wajib tiket, bukan beda. Nah ini contoh menghormati. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi menanamkan anak untuk saling menghormati. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini diterapkan pada jika ada anak yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan. Dalam segitiga restitusi kita mulai dari menstabilkan identitas. Jadi kita coba untuk berpihak kepada dia. Jadi kita jangan langsung menjadi hakim, tapi kita menjadi pengacaranya. Jadi orang yang dekat dengan dia, orang yang juga sepemikiran dengan siswa, dengan membuat kalimat, ya setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
Dengan kalimat-kalimat tersebut maka siswa akan merasa lebih tenang, lebih nyaman dalam bercerita kemudian. Jadi kita coba sampaikan bahwa setiap orang pasti memiliki kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Anak-anak merasa nyaman, ya, itu adalah posisi menstabilkan identitas. Setelah anak merasa stabil identitasnya, merasa nyaman, baru kita ke tahap selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kita buat kalimat selanjutnya, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Coba ceritakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kamu melakukan itu karena apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah anak bercerita kejadiannya bagaimana dan dia sudah sadar apa yang dilakukan ternyata salah, dia telah melanggar salah satu kesepakatan kelas yang sudah disepakati, kita coba untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Dengan seperti itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dalam menyampaikan keyakinan ini, biasanya kita sudah memasukkan kalau anak sudah sadar akan kesalahannya, kira-kira perbuatan apa yang bisa memperbaiki kesalahan itu. Nah, selain minta maaf tentunya, jadi perbuatannya tidak hanya sekedar untuk setelah kesalahan meminta maaf, itu tidak menyelesaikan masalah dan belum membuat efek jerah. Jadi usahakan mereka melakukan sesuatu yang minta uang temannya dengan memaksa, nah memalak, ada yang laporan, ya kita coba panggil, kita ceritakan, terus ternyata dia lupa tidak membawa bekal. Terus kita coba cari lagi kira-kira apa konsekuensinya atau apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dia akan mengembalikan uang, bersedia hari berikutnya untuk mengembalikan uang, atau nanti pulang sekolah dia akan ke rumahnya untuk mengembalikan uang. Biar anak tersebut yang menyampaikan. Jadi bukan kita yang terus yaudah kamu kembalikan uangnya sekarang atau besok tidak. Jadi kita coba pancing agar anak bisa sadar dan tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Bagaimana cara menerapkan segitiga resistivus itu di kelas? Padahal kenyataannya mereka itu punya inisiatif orang sama. Untuk kelas bawah dalam segitiga restitusi, kalau anak diminta untuk apa yang bisa dilakukan, memang belum muncul kesadarannya. Nah, tugas guru-guru bagi siswa kelas bawah atau bagi siswa yang belum sadar, belum tahu apa yang harus dilakukan selain minta maaf, dia masih bingung apa yang dia bisa lakukan selain minta maaf. Kita coba memberi pilihan atau memberi pancingan. Dengan beberapa pilihan itu anak basi, berarti kan akan memikirkan mana yang lebih baik, mana yang bisa dia lakukan. Jadi berikanlah dua pilihan kegiatan yang dapat mereka lakukan memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi tidak harus, kalau anak tidak bisa atau belum bisa menemukan solusi dari apa yang sudah dia perbuat, guru wajib untuk memberikan dan menimbang mana jawaban yang paling atau mana perbuatan yang bisa dia lakukan, yang lebih mudah dia lakukan. Tadi menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau lain, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu.
kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau ada anak marah, menangis, kita berikan dulu, ya kamu berhak untuk marah. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Dengan validasi tindakan beberapa kalimat yang bisa kita lakukan, yaitu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi sifat marah anak itu adalah sifat dasar. Jadi kita berbahasa ini ya boleh marah, tetapi kamu harus punya sifat lain, yaitu memaafkan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini biasanya kita sampaikan pada anak yang berkelahi. Jika ada anak yang berkelahi, membela dirinya, kita apresiasi. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Sedangkan menyatakan keyakinan adalah umum yang kita telah sepakati. Jadi kita ingatkan nilai-nilai atau kesepakatan yang sudah kita berbuat, bahwa kesepakatan itu penting, dan jika dilanggar maka akan berdampak kurang baik pada diri kita dan rekan-rekan kita. Yang keempat, apakah bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi kita ingatkan lagi seperti di awal, kelas ini ingin seperti apa, seperti itu. Jadi diingatkan lagi bahwa kelas yang diinginkan, jadi perbuatannya juga harus yang baik. Dan terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah diskusi yaitu perilaku salah dikaitkan dengan keyakinan kelas, kesediaan yang bersalah untuk memperbaiki kesalahan, penyelesaian masalah berkaitan dengan permasalahan, dan perlu ditanyakan waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Kita beri waktu kira-kira dia sanggup melakukan apa dan kapan dia sanggup melaksanakan kegiatan itu. Jadi kita beri dua kesempatan, dia memikirkan apa cara menyelesaikan, bagaimana cara menyelesaikannya, dan kapan dia menyelesaikan. Mungkin itu saja dari saya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Muslantiga yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa kali ini mengenai budaya positif di sekolah. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Muslantiga bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki budaya positif seperti itu. Untuk acara selanjutnya adalah acara lain-lain. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan ya, karena tadi sudah dijawab oleh Bapak Agung. Jadi untuk selanjutnya adalah acara penutup. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya, di mana hari ini kegiatannya tentu saja sangat padat sekali, namun Bapak Ibu menyempatkan hadir di tempat ini untuk menghadiri acara diseminasi pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan dan disampaikan bisa diterapkan di sekolah kita dan bermanfaat untuk sekolah kita semua. Ya, saya selalu membawa acara pada siang hari ini. Mohon maaf apabila memandu acara diseminasi kali ini ada banyak salah ucap, salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini siapa yang mau berdoa? Selamat pagi Pak.
kemarin kita buat kita seperti apa? Aku hebat, aku berani, aku lucu. Sekarang kita buat keyakinan kelas. Ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Kalau peraturan, tahu nggak peraturan? Kalau peraturan itu dibuat oleh siapa? Kalau di sekolah peraturan dibuat oleh guru. Kalau di lalu lintas yang buat peraturan siapa? Pak Polisi. Pak Polisi yang buat, tapi yang menjalankan siapa? Semua masyarakat. Contohnya, Pak Polisi membuat aturan harus pakai helm. Nah, berarti semuanya juga harus pakai helm. Itu peraturan. Tapi kalau kesepakatan, kita sama-sama menyepakati. Contohnya, besok kita mau kemana ya enaknya? Enaknya kemana? Besok liburan mau kemana? Nah, pantai. Ada yang setuju ke pantai? Coba enggak? Nah, itu keyakinan, kesepakatan kelas. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelumnya, siapkan pulpennya. Sebelumnya Pak Guru punya ini, namanya sticky note. Kalian menuliskan, kalian di kelas ini ingin bagaimana? Apakah ingin pembelajaran yang menyenangkan, ingin kelasnya bersih, ingin teman-temannya tidak ngejek, ingin apa? Terserah kalian. Kalian tuliskan apa yang kalian inginkan di kelas ini, ya. Tulis sendiri, nggak usah turun temennya. Apa yang kalian inginkan. Tulisnya jangan kebalik, ini ada linknya. Jadi tulisnya sebelah sini. Ini nanti ditulis. Kesini yang langsung tulis. Kesini yang langsung tulis. Kalian ingin kelas kalian ini bagaimana? Ini bahasa ibu tulisan kelas. Sudah? Ya sudah, silakan tempel di sini satu-satu. Ya di sini ditempelkan. Kan ada linknya, tempelkan. Ini juga kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Pak Guru bacakan satu-satu. Saya ingin kelas saya bersih. Berarti bagaimana caranya agar bersih? Bagaimana caranya agar bersih? Piket bersama-sama. Kelas bersih berarti harus menjaga kebersihan. Terus ini, saya ingin kelas ini ada hiasan dan rapi. Berarti ini kebersihan, menjaga kebersihan dan kerapian. Ada hiasannya berarti harus kreatif. Sepakat? Anak kelas 5 harus kreatif? Saya ingin kelas ini bersih, oh sama. Aku ingin kelas ini bersih dan rapi. Ya. Aku ingin teman-teman saya piket tepat waktu. Piket tepat waktu berarti tetap menjaga kebersihan dan kerapian. Oh, piket tepat waktu juga tersendiri. Berarti tepat waktu itu termasuk apa? Tidak
tidak telat. Berarti kita tuh harus menghargai waktu. 1, 2, 3. Keyakinan kelas iman. 1. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. 2. Menjadi anak yang kreatif. 3. Menghargai waktu. 4. Saling menghargai dan menyayangi. 5. Memperhatikan guru. 6. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Kata lain lagi, boleh diusulkan yang ingin kelas kalian ini ingin seperti apa, teman-teman kalian harus bagaimana, boleh kalau ada usul. Ada lagi tidak? Tidak? Cukup? Inilah. Baik, kalau cukup, ini nanti ditulis di kertas. Terus kita tempelkan di belakang. Sebagai pengingat, inilah keyakinan kelas. Inilah yang harus kita lakukan selama di kelas dan di sekolah. Menjaga kebersihan. Kawan demi negeri ini, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dah kawan demi negeri ini, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiani Rahmawati. Saya salah satu guru di SD Negeri 2 Tambaan. Dari seminar yang kemarin Pak Agung laksanakan, saya sangat merasa senang dan saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari presentasi kemarin, saya kemudian ingin belajar lagi dan saya akan berusaha untuk menerapkan ilmu yang saya dapatkan terutama di kelas rendah, khususnya saya sebagai guru kelas 1. Kemungkinan besok saya akan berusaha ilmu tadi bisa saya terapkan sedikit demi sedikit ke siswa saya agar siswa saya itu memiliki pendidikan yang berkarakter, menjadi siswa yang religius dan taat terhadap agama serta mewujudkan visi di sekolah. Terima kasih. Saya Zaki. Saya Nawa. Nama saya Zaskia. Sangat senang. Senang. Sekali. Penting. Sangat penting. Agar hidup kita nyaman. Agar hidup menjadi tentram. Agar kita menjadi tertib.